Halo adik-adik, apakah kalian siap untuk belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, sebelum kita belajar tentang perubahan wujud benda, hal yang perlu kita ketahui adalah wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang terakhir adalah benda gas atau zat gas. Nah, setelah kalian mengetahui wujud benda yaitu padat, cair, dan gas, selanjutnya kita akan belajar tentang benda padat. Ya, benda padat, apa sih benda padat itu? Benda padat sering kita temukan di sekitar kita. Contohnya meja, kursi, pensil, mobil, tas sekolah yang kita pakai, dan juga es batu. Nah, benda padat ini sering kita temukan karena kita mudah memegangnya. Selanjutnya adalah benda cair. Apa sih benda cair itu? Benda cair juga sering kita temukan, contohnya air. Kemudian ada juga kecap, ada juga sirup, dan madu. Inilah contoh-contoh benda cair. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh benda cair yang lain? Selanjutnya adalah benda gas atau zat gas, atau kita sering sebut sebagai uap. Nah, contoh benda gas itu apa sih? Udara yang ada di sekitar kita adalah contoh benda gas. Selain itu juga, awan yang ada di langit adalah contoh benda gas. Asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik juga contoh benda gas. Nah, kita sudah belajar tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, apa sih perubahan wujud benda itu? Jadi, perubahan wujud benda adalah proses berubahnya benda dari suatu wujud benda menjadi wujud benda lain. Nah, tadi wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud dari suatu wujud benda menjadi wujud benda lain disebut sebagai perubahan wujud benda. Contoh, dari gas menjadi cair, atau cair menjadi padat, padat menjadi gas, itu adalah proses perubahan wujud benda. Setiap perubahan suatu wujud benda menjadi wujud benda yang lain mengalami proses. Nah, proses ini disebutlah namanya proses perubahan wujud benda. Contohnya, dari padat menjadi cair, kita sebut menjadi mencair. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah cerita. Jadi, suatu malam rumah Rini mati lampu. Saat itulah ibunya menyalakan lilin. Beberapa saat kemudian, Rini kaget. Bagaimana bisa lilin yang awalnya panjang menjadi semakin pendek? Lilin itu juga berubah menjadi seperti air. Nah, apakah kalian pernah mengalami proses seperti ini? Kalian pernah melihat lilin yang awalnya panjang, kemudian lama-kelamaan ketika terbakar menjadi pendek, dan seperti berubah menjadi air. Nah, itulah yang dinamakan proses perubahan wujud benda mencair. Cerita yang dialami Rini adalah salah satu contoh perubahan wujud benda. Nah, di gambar ini kita lihat awalnya lilin masih utuh panjang. Kemudian ketika kita
nyalakan apinya, lama-kelamaan dia akan mencair, ya, menjadi semakin pendek, dan semakin pendek. Proses itu dinamakan mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, sekarang ada berapa sih macam-macam perubahan wujud benda? Macam-macam perubahan wujud benda ada 6. Yang pertama adalah mencair, adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Yang kedua adalah membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Yang ketiga, menguap, adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Yang keempat, mengembun, adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Yang kelima, mengkristal atau deposisi, adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dan yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Masih belum ya? Kalau belum, yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah proses perubahan zat padat menjadi zat cair. Apakah kalian pernah melihat proses mencair? Pasti pernah ya, namun kalian tidak sadar. Jika kalian punya es batu di rumah, kemudian kalian ambil es batu itu dan kalian taruh di atas meja, maka lama-kelamaan es batu itu akan berubah menjadi air. Nah, itu disebut sebagai proses mencair. Kita lihat yuk video berikut. Nah, pada video ini, es batu yang awalnya dia benda padat, kemudian dia berubah menjadi air. Nah, itulah yang disebut proses mencair. Selanjutnya adalah membeku. Membeku adalah proses perubahan zat cair menjadi zat padat. Nah, banyak sekali contoh-contoh perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Yang paling umum adalah ketika kalian menaruh air di dalam kulkas atau freezer. Nah, benda itu atau air itu lama-kelamaan akan menjadi es batu. Nah, proses perubahan dari air menjadi es batu, itulah yang disebut sebagai proses membeku. Kita lihat yuk video berikut. Pada video ini, air yang ada di dalam gelas, kemudian kita taruh di dalam freezer atau kulkas, lama-kelamaan air itu berubah menjadi es batu. Dari yang awalnya benda cair atau air, kemudian menjadi padat atau keras, seperti es batu. Selanjutnya adalah menguap. Menguap juga sering kita lihat, namun kita tidak mengetahui atau kita tidak sadar bahwa itu adalah proses perubahan wujud benda. Ketika kita memanaskan air di atas panci, maka air itu akan mendidih. Ketika air itu akan mendidih, maka dia akan menjadi uap air. Nah, uap air yang terjadi itulah yang dinamakan proses menguap. Air yang awalnya benda cair, kemudian kita aliri panas dengan kompor, maka dia akan mendidih dan menjadi uap. Nah, benda cair yang ada di dalam panci, karena menjadi uap, maka lama-kelamaan dia akan berkurang dan habis. Pengembun terjadi karena adanya perbedaan suhu ruangan.
Bisa saja dari hangat ke dingin atau dari dingin ke hangat. Apakah kalian pernah melihat proses pengembunan atau mengembun? Pasti kalian pernah melihat, tetapi kalian tidak sadar bahwa itu adalah proses pengembunan. Contoh yang paling sering kita lihat adalah ketika pagi hari kita melihat daun-daun basah. Nah, basahnya daun itu terjadi karena adanya embun. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah percobaan. Kita membutuhkan air panas, kemudian 2 gelas plastik, dan es batu. Nah, di sini kita akan melihat proses pengembunan, yaitu proses gas menjadi air. Nah, kita tuangkan air panas ke dalam 1 gelas kosong. Nah, air panas ini menunjukkan suhu ruangan yang panas. Kemudian kita tutup dengan gelas kosong. Air panas biasanya akan menguap. Nah, terjadilah namanya uap air. Nah, kemudian di bagian atas kita taruh es batu. Es batu ini menunjukkan suhu ruangan yang dingin. Ketika kita taruh, maka terjadi dua perubahan atau tabrakan antara dua suhu ruangan yang berbeda. Maka uap air yang terjadi karena air panas, kemudian dia akan menjadi titik-titik air. Itulah yang disebut sebagai proses pengembunan. Selanjutnya adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat atau kita sebut sebagai mengkristal. Mengkristal sering terjadi di negara-negara dingin seperti Eropa, Amerika, Cina, atau negara-negara yang memiliki musim dingin atau musim salju. Salju yang terjadi itu karena uap air yang ada di udara mengalami penurunan suhu yang sangat drastis atau sangat dingin, sehingga dia membeku dan menjadi salju atau kristal es. Yang terakhir adalah proses menyublim. Apakah kalian pernah melihat proses menyublim? Jika kalian punya kapur barus di rumah dan kalian taruh di dalam lemari atau di dalam toilet, lama-kelamaan kapur barus itu akan menghilang. Nah, proses kapur barus itu tidak menguap, tetapi kita sebut sebagai menyublim. Menyublim adalah proses perubahan benda padat menjadi benda gas atau uap. Nah, menyublim juga sering terjadi ketika kita menaruh dry ice atau es kering di suhu ruangan. Pada suhu ruangan, dry ice atau es kering ini akan mengalami penyubliman, sehingga benda padat atau awalnya dry ice ini padat, kemudian dia berubah menjadi gas atau menguap atau uap. Maka kita sebut sebagai proses menyublim. Pada video kalian bisa lihat bagaimana dry ice tersebut menguap menjadi uap.
Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham dengan perubahan wujud benda? Bisakah kamu menyebutkan contoh perubahan wujud benda yang lain? Jika bisa, maka tulislah di buku tulismu atau di lembar kerja tugasmu. Itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya.